Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bersyukur pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih menyelesaikan pembahasan pembina nafsu mutmainnah yang keempat. Langkah keempat ini dua materi. Jadi kalau kita urut, membina nafsu mutmainnah yang pertama itu bahwa jiwa yang tenang itu bersama hidayatullah, bersama hidayah Allah. Kalau manusia itu bersama dengan zulumat, kezoliman, kesesatan, dia tidak akan tenang, mesti gelisah. Kita berada di ruangan yang terang benderang, itu tenang. Tapi berada di tempat yang gelap gulita mesti gelisah. Maka jiwa tenang apabila bersama hidayatullah. Yang kedua, jiwa itu tenang apabila bersama dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat dari berbagai penyakit hati dan hati yang bersih dari yang mengotori hati. Dijamin sampai di akhirat tenang. Yang ketiga, jiwa itu akan mencapai mutmainnah, tenang apabila bersama dengan khasyatullah. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, kalau tidak mendapatkan surganya Allah, kalau tidak mendapatkan pertolongan, kalau doanya tidak dikabulkan, kalau ibadahnya tidak diterima. Nah, khasyatullah seperti ini memotivasi diri untuk semakin takarrub kepada Allah. Nah, sekarang yang keempat, jiwa itu akan tenang dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan ayat ini. Surat Ar-Ra'd 28 ini harus disandingkan dengan surat Toha ayat 14. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Dan mengingat Allah yang paling sempurna itu adalah sholat. Aqimis sholata lidzikrillah. Aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Meskipun zikir itu sangat luas, namun di antara sekian ibadah yang muatan zikirnya sangat padat adalah sholat. Karena itu kesadaran diri sedang menghadap Allah ketika sholat itu menjadi penting. Agar sholat itu betul-betul menjadi media untuk mengingat Allah. Nah, ini sudah kita selesaikan kemarin. Kemudian Bapak Ibu, zikir termasuk akhlak terpuji kepada Allah yang dapat melahirkan ketenangan jiwa. Bapak Ibu, orang yang punya akhlak terpuji itu mesti tenang. Tapi kalau punya akhlak tercela mesti gelisah. Orang berkata benar pasti tenang. Tapi orang berkata bohong mesti gelisah. Orang jujur pasti tenang, tapi orang berkhianat pasti gelisah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak terpuji itu mesti membawa ketenangan jiwa. Apapun bentuknya. Dan akhlak tercela itu mesti menjadi sumber kegelisahan. Kecemasan, galau, putus asa, resah, gelisah. Tapi anehnya orang sekarang ini lebih menggemarkan akhlak tercela daripada akhlak terpuji. Dan sulit untuk menggunakan kata akhlak karena itu dari Islam. Yang lebih heboh dan keren itu etika, moral, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zikir kepada Allah itu termasuk akhlak terpuji dan pasti membawa ketenangan hidup. Tadi kita sudah mendengar ayat yang dibaca oleh imam kita, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini pendek, tapi maknanya seluas kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Pada bulan yang lalu, saya sudah jelaskan, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku dengan ketaatan, niscaya aku akan memberikan, aku akan ingat kepadamu dengan ampunan dan pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi teladan kepada kita. Allah hanya meminta satu materi, ingatlah kepadaku. Allah membalasi balasan berlipat. Niscaya aku akan ingat kepadamu dengan memberi ampunan dan pahala. Ini yang harus dicontoh. Ketika kita menerima satu kebaikan, seyogianya membalasnya lebih dari satu kebajikan. Kita menerima satu kebajikan, kita membalas kebaikan berlipat-lipat. Karena Allah memberi teladan seperti itu. Kemudian washkuruli, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Jangan mengingkari nikmatku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengapa struktur ayat ini sedemikian berpasangan? Sangat indah. Jadi ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Selain berpasangan, kayak menjadi sebab akibat. Di samping itu, ayat ini menggambarkan integrasi antara ingat kepada Allah itu aktivitas rohani.
ya hati, ya pikiran, itu fadkuruni azkur. Washkuruni itu aktivitas jasmania. Syukur itu harus diekspresikan dalam bentuk perilaku. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Kemudian semua rahmat yang disyukuri itu harus digunakan sesuai dengan fungsi rahmat diberikan Allah kepada kita. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Ya, mengingkari dalam hati, mengingkari dengan lisan yang namanya mendustakan itu, dan mengingkari rahmat Allah dijadikan media maksiat kepada Allah. Jadi ayat ini pendek tetapi maknanya cukup sangat luas. Nah, Bapak Ibu, mengapa ujung ayat ini wala takfurun? Di dalam surat At-Taubah 75, Allah memberikan petunjuk bahwa tabiat jelek manusia itu seperti ini. Jadi manusia punya tabiat jelek. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang yang selalu membelakangi kebenaran. Tabiat manusia ini melanda komunitas Zionis Yahudi Israel, dan tidak mustahil melanda pula kepada orang-orang Islam, karena tabiat ini tabiatnya manusia. Dan semua yang berstatus manusia memiliki tabiat ini. Kecenderungan manusia selalu memancing-mancing kehendak Allah dengan kata seandainya, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya, ini mancing. Pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Tapi ketika anugerah itu diterima, ternyata tidak seperti niatan yang sudah disampaikan kepada Allah. Jadi artinya apa? Manusia itu punya tabiat janji kemudian diingkari. Janjinya segede gunung, bahkan segede gunung Uhud. Ya. Tapi ketika sudah terlaksana, tercapai apa yang diinginkan, janjinya dikhianati. Itu tabiat manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kunci washkuruli wala takfurun. Syukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setiap ada pengingkaran pasti Allah akan menurunkan azab. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi karakter munafik itu sepanjang hidup sampai nanti bertemu dengan Allah. Karena apa? Jelas kemunafikannya langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah. Karena mendustakan rahmat karunia Allah yang tadinya berjanji kalau Allah memberikan rezeki, saya akan dermawan, saya akan jadi orang soleh, saya akan bersyukur. Namun ketika diingkari,
Ketika dipenuhi, ingkar. Nah, kemunafikan kepada Allah itu akan berlanjut menjadi kemunafikan kepada sesama. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Itu berbahaya sekali. Maka azab Allah akan turun berupa apa? Berupa menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada pada waktu mereka menemui Allah. Bapak Ibu, orang munafik itu masuk kategori mudzabdzabin. Mudzabdzabin itu orang yang selalu diliputi keraguan. Selalu diliputi keraguan, kecemasan, kebimbangan, galau, dan sebagainya. Sampai menemui Allah. Jadi rentang waktu azab itu dirasakan oleh tabiat manusia munafik ini sampai bertemu Allah. Mengerikan sekali. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat tadi itu. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan. Yaitu bahwa Allah akan mengingatnya pula, yaitu bagi orang yang ingat kepadanya, sebagaimana disabdakan dari lisan Rasulullah, barang siapa yang menyebut mengingatku pada dirinya, niscaya aku akan mengingatnya pada diriku. Dan barang siapa yang menyebut mengingatku pada halayak ramai, niscaya aku akan mengingatnya pula pada halayak ramai yang lebih ramai dari mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kekuatan inayah seperti ini. Nah, zikir kepada Allah yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, yaitu zikir yang menumbuhkan ma'rifat kepada Allah, kecintaan kepadanya, dan menghasilkan ganjaran yang banyak berupa ridhonya, ridho darinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dari analisis ini kita mendapatkan kesimpulan, mendapatkan pelajaran bahwa zikir adalah puncak rasa syukur. Jadi fazkuruni azkurkum washkuruli walatakfurun. Oleh karena itu Allah memerintahkan hal itu secara khusus. Kemudian memerintahkan untuk bersyukur secara umum seraya berfirman, dan bersyukurlah kepadaku. Maksudnya, terhadap apa yang telah aku nikmatkan kepada kalian dengan nikmat-nikmat tersebut, dan aku jauhkan dari kalian berbagai macam kesulitan. Syukur itu dilakukan dengan hati berupa pengakuan atas kenikmatan yang didapatkan, dengan lisan berupa zikir dan pujian, dengan anggota tubuh berupa ketaatan kepada Allah, serta kepatuhan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Syukur itu menyebabkan kelanggengan nikmat yang telah didapatkan untuk menambah nikmat yang belum didapat. Jadi, berzikir dengan bersyukur itu akan melahirkan 3 kebajikan. Pertama, orang yang bersyukur itu rahmat Allah akan ditambah. Yang kedua, orang bersyukur itu menjaga agar rahmat tetap menjadi rahmat, tidak sampai berubah menjadi azab. Karena kalau rahmat itu tidak disyukuri, akan ketemu dengan wala in kafartum inna azabi lasyadid.
Jadi sekali lagi, orang bersyukur itu untuk menjaga agar rahmat itu tetap menjadi rahmat yang dinikmati, bermanfaat dan barokah. Karena kalau dikufuri, rahmat itu akan berubah menjadi azab. Itulah yang disebut dengan istijrot. Istijrot itu artinya azab berbingkai rahmat. Kelihatannya rahmat, tapi dalamnya adalah azab. Seperti asamu fil asali, seperti racun dalam madu. Kelihatan di luar itu madu, tapi dalamnya racun yang mematikan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah itu mengundang rahmat yang belum diterimakan kepada kita akan disegerakan oleh Allah untuk diterima. Itulah kemanfaatan syukur. Karena itu syukur itu akhlak yang sangat terpuji. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya perintah untuk bersyukur setelah kenikmatan agama seperti ilmu dan penyucian akhlak serta taufik kepada pengamalan merupakan penjelasan bahwa hal itu adalah sebesar-besar kenikmatan. Bahkan dia adalah kenikmatan yang sebenarnya yang akan selalu eksis bila yang lainnya lenyap. Dan seyogianya bagi orang yang diberikan taufik kepada ilmu dan amal agar bersyukur kepada Allah atas semua itu. Agar Allah menambahkan nikmatnya dan menghindarkan darinya dari rasa bangga diri hingga akhirnya dia sibuk dengan bersyukur. Dan ketika kebalikan dari rasa syukur adalah pengingkaran, maka Allah melarang pengingkaran tersebut seraya berfirman, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maksudnya dari pengingkaran di sini adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan bersyukur, yaitu ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan dan menampilkan menampiknya serta tidak bersyukur kepadanya. Kemudian juga maknanya adalah bersifat umum, wala takfurun itu. Maka pengingkaran itu adalah bermacam-macam dan yang paling besar adalah pengingkaran terhadap Allah. Kemudian macam-macam kemaksiatan dengan segala bentuk dan jenisnya dari kesyirikan dan selainnya. Inilah pengembangan makna washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah menyandingkan fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, dua sandingan, selanjutnya Allah perintahkan zikir itu bersanding dengan tasbih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, kepada orang beriman Allah panggil untuk diperintahkan berzikir dengan zikir sebanyak-banyaknya, kemudian dilanjutkan wasabbihuhu bukrata wa asil. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asil. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir sebanyak-banyaknya itu secara harfiah ya melafatkan zikir ini, melafatkan paket zikir itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir
sebanyak-banyaknya dengan lafadz yang sudah dipaket oleh Rasulullah. Barang siapa yang pagi hanya sempat satu paket ini sudah dinilai oleh Allah termasuk orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Dan sore dapat satu paket sudah dinilai orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Apalagi lebih dari satu. Nah, namun secara harfiah melafadzkan lafadz-lafadz zikir ini selain sudah sebanyak-banyaknya akan menjadi zikir yang esensial. Manakala lafadz-lafadz ini melibatkan zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati yang membenarkan lafadz-lafadz yang diucapkan dengan lisan. Sehingga apa? Zikir dengan lisan sepenuh hati karena melibatkan hati. Jangan zikir setengah hati, apalagi zikir tanpa hati. Jadi zikir bil lisan harus dilanjutkan dengan zikir bil qalbi. Sehingga menyatu apa yang diucapkan oleh lisan itu dibenarkan dengan tidak cukup berhenti di situ, harus dilanjutkan dengan zikir bil fikri, yaitu mencapai pemahaman makna dan pesan moral, dipahami apa sih maksud tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, apa sih maksudnya. Sehingga zikir bil lisan harus dilanjutkan dengan zikir bil qalbi dan zikir bil fikri. Untuk kemudian disempurnakan zikir bil amali, yaitu ada amaliyah yang sesuai dengan lafadz-lafadz zikir yang diucapkan. Inilah yang disebut dengan zikron kasiro. Zikron kasiro kalau masih dibatasi oleh bilangan, oleh jumlah, itu belum zikron kasir. Selama zikir itu masih ada angka-angkanya, belum termasuk zikron kasir. Zikron kasir itu kalau melibatkan 4 komponen. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amal. Misalnya, seorang pedagang sambil menjaga dagangannya, sambil menunggu pembeli datang, bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ketika dia masih mengurangi sukatan, menyembunyikan cacatnya barang, lafadz subhanallah itu dikotori oleh amaliyahnya, menguap. Sebaliknya, dia nggak mengucapkan subhanallah, tapi dia ingat wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi sukatan. Itu sudah zikir bil qalbi, bil fikri, dan bil amali, walaupun lisannya tidak qomat kamit. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lisan yang berzikir itu harus melibatkan hati, pikiran, dan perilaku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini fazkuruni azkurukum washkuri liwala takfurun bersanding. Nah, Al-Ahzab 40:41 itu menarik untuk dianalisis. Allah juga menyandingkan zikir itu dengan sebanyak-banyaknya, kemudian disandingkan dengan tasbih. Dan tasbih itu kalimat pertama yang diajarkan Allah kepada malaikat. Karena itu mulia sekali. Karena itu malaikat kerjanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu kerjanya menyatakan sendiri, sedang kami selalu bertasbih mensucikan Engkau. Jadi kalau orang beriman disuruh bertasbih, dan kalau orang beriman itu bertasbih,
sebenarnya sudah lebih dulu malaikat dalam mensucikan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau orang beriman selalu bertasbih, makomnya setara dengan malaikat. Karena aktivitas malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah. Maka manusia harus lebih dari malaikat. Kalau lisannya selalu bertasbih, hatinya juga harus bersih. Sesuci lafaz subhanallah itu. Jadi Bapak Ibu, mengucapkan kalimat subhanallah, itu hati juga harus suci. Pikiran suci, pendengaran suci, penglihatan suci, dan yang dimasukkan ke dalam perutnya juga harus suci. Maka para koruptor itu kalau bertasbih subhanallah menguap. Karena yang dimasukkan ke dalam perutnya itu haram. Menguap, tidak bernilai sama sekali. Padahal subhanallah wa bihamdi subhanallahil dua kalimat yang memberatkan timbangan amal di akhirat. Kalau kalimat ini menguap, tidak akan berat timbangan amal kebajikan di akhirat. Mengapa? Karena diuapkan oleh makanan yang kotor yang dimasukkan ke dalam perutnya. Karena itu satu lafaz subhanallah wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang itu dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk manusia itu agar selalu suci. Lahiriannya suci, batiniannya suci, hidupnya suci. Lahir batinnya suci. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang mari kita dalami subhanallah. Pertama kan subhanallah. Biar nanti ada gambaran yang lebih konkret. Zikir bilisan yang namanya tasbih itu subhanallah. Artinya maha suci Allah. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita dengan meneladani apa yang dijelaskan oleh Allah bahwa yang bertasbih itu bukan hanya manusia. Tetapi langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Al-Isra 44. Al-Anbiya 87 ini sangat spektakuler dan dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, dalam bahasa kita puri, tahu puri. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya atau mempersulitkannya. Allah tegur itu. Kemarahan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu langsung ditegur oleh Allah. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di perutnya ikan itu, bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang lalim, yang zalim. Zikirnya Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan itu. Kegelapan perutnya ikan, karena di perut ikan nggak ada jendelanya, apalagi ada AC-nya nggak ada. Gelap sekali. Di dalam kedalaman laut juga gelap sekali. Di kegelapan malam ketika malam tiba. 3 kegelapan dirasakan oleh Nabi Yunus. Dalam kondisi gelap itu, beliau selalu bertaubat dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tasbihnya di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tasbihnya. Bapak Ibu, lafaz ini sangat dahsyat. Karena apa? Di dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran
Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kembar bangkit. Berarti lafaz tasbih itu dahsyat sekali. Subhanallah itu tidak boleh dibuat main-main. Karena Allah sampai menyatakan kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, mensucikan Allah, Allah menyatakan niscaya lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sungguh pun Allah sudah menyatakan kepada ikan itu, Allah berfirman bahwa kamu bukan kuburan Nabi Yunus. Berarti apa? Ikan itu nggak boleh membunuh Nabi Yunus. Tapi apa artinya? Tidak membunuh tapi di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Maka dengan lafaz subhanallah itu dahsyat sekali. Bisa mengurai segala kesulitan sebesar apapun. Karena itu termasuk taubatan nasuha kalau orang yang bertaubat itu selalu merintih seperti rintihan Nabi Yunus ketika berada di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dasar sekali itu kalimat tasbih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya 88. Jadi kalau kita merekonstruksi ayat, itu menjadi bangunan yang sangat indah. Ayat satu dengan ayat lain, surat satu dengan surat lain, itu ada kesinambungan yang sistemik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang seperti apa keutamaan bertasbih? Dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Jarir dari Mu'ad bin Anas, Rasulullah bersabda, "Inginkah kamu aku beritakan kepadamu kenapa Allah menamakan Ibrahim sebagai Khalil, temannya yang setia? Ialah karena ia membaca di waktu pagi dan petang, bertasbih kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari, di waktu subuh, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur." Jadi sepanjang waktu Nabi Ibrahim itu selalu bertasbih kepada Allah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan di waktu pagi subhanallah hingga firman Tuhan wa kadzalika tukhrajun, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang tidak dapat dikerjakan pada siang hari itu. Dan siapa yang mengatakan di waktu petang, maka ia akan mendapatkan pahala dari yang tidak dapat dikerjakan di waktu malam. Jadi seperti jamak takhir gitu, seperti kodok gitu ya. Jadi misalnya pagi nggak sempat tasbih, malamnya kok tasbih. Pagi yang ditinggalkan tadi dihargai oleh Allah karena malamnya membaca tasbih. Begitu maksudnya. Nah, sekarang apa makna tasbih, Bapak Ibu? Subhanallah, memang subhanallah ya, Maha Suci Allah. Satu kalimat itu membentuk karakter manusia menjadi sangat baik, sangat baik. Kata subhanallah itu artinya Maha Suci Allah. Orang yang mengucapkan kata Maha Suci, dia menjadi orang yang suci. Dimulai dari suci hati, hatinya menjadi qalbun salim. Suci pikiran, dia termasuk ulul albab. Suci ucapan, dia masuk qaulan sadida.
Suci perilaku jadi ahsanu amala. Suci makan halalan thayyibah. Kalau pengembangan zikir subhanallah dengan mengambil kata kunci suci, maka kehidupan manusia menjadi suci. Menjadi suci. Dan ini semuanya berdampak di akhirat. Tidak hanya berdampak di dunia menjadi orang baik, terutama sekali di akhirat nanti menjadi hamba yang baik sekali, nikmat sekali, bahagia sekali. Kenapa? Qalbun salim. Orang yang sudah menyatakan subhanallah, hatinya harus suci sehingga jadi qalbun salim. Orang yang sudah berzikir dengan kalimat subhanallah, pikirannya masuk ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanaka faqina azabannar. Itu ulul albab. Dasar sekali Bapak Ibu. Ucapannya harus qaulan sadida. Orang yang sudah melafazkan subhanallah maha suci Allah, lisannya harus terjaga tetap suci. Sucinya lisan itu ditandai dengan kalau berbicara benar. Qaulan sadida, katakanlah yang benar. Dan berkatalah yang benar. Kriteria qaulan sadida itu ada 3. 1, ucapan itu termasuk kategori ucapan yang benar kalau sumbernya dari ahsanul hadis, yaitu Al-Quran. Yang kedua, qaulan sadida itu kalau merujuk sabda Rasul. Karena ucapan, tindakan, perilaku Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau berbicara tidak didorong oleh hawa nafsu, tapi dibimbing oleh wahyu. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah qaulan sadida itu menuntut kesesuaian antara kata lisan dengan kata hati. Sehingga ada konsistensi. Kalau sampai berbeda antara lisan dan hati, sudah bukan qaulan sadida. Jadi kalau sampai lisannya berkata berbeda dengan hatinya, apalagi perilakunya berbeda pula, itulah munafik. Wilayah munafik itu sangat jelas. Kalau orang itu antara hati dan lisan tutur katanya sama, itulah qaulan sadida, bertutur kata benar. Tapi kalau berbeda, sudah bohong namanya. Dan bohong itu tanda pertama orang munafik. Saya dulu pernah nyampaikan, pagi dele, sore tempe, malamnya mendol. Besoknya jadi tempe bosok. Nah, ucapan itu menandai keimanan seseorang. Apalagi sudah mengucapkan subhanallah. Perilakunya ahsanu amala. Perilakunya masih yang terbaik, yang dimakan halalan thayyibah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang itu, ini ada lanjutannya. Kalau orang itu yang dimakan halalan thayyibah, ini awal membentuk karakter baik. Kalau orang itu yang dimakan halalan thayyibah, dapat dipastikan meraih hayatan thayyibah. Lebah itu karena yang dimakan baik, dia menebarkan kebaikan. Orang itu kalau yang dimakan halalan thayyibah, dia akan meraih hayatan thayyibah. Anak keturunannya zuriatan thayyibah. Hidupnya berbasis kalimat thayyibah menjadi kontribusi besar terwujudnya baldatun thayyibah.
Insya Allah akan saya terangkan tahun depan. Karena sekarang kan sudah Desember. Tahun depan. Sekarang kan sudah Desember. Nah, tahun depan, Januari tahun depan. Insya Allah akan saya lanjutkan. Jadi halalan thayyibah ini masih berlanjut. Berlanjut Bapak Ibu. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah maringi sehat lahir dan batin, sehat walafiat untuk bisa istiqomah bersama-sama di masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan berkah dan ridho Allah melimpah ruah untuk kita semuanya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.